Perkenalkan, nama saya Rutniati Syanturi dengan NIM 1120114777. Dalam PPT saya, kita akan membahas tentang hipotesis dan uji hipotesis. Pengertian hipotesis berasal dari penggalan kata hipo yang berarti di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar, mungkin salah. Hipotesis juga merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Di sini dapat kita lihat manfaat dari hipotesis, yaitu 1. Menjelaskan masalah penelitian. Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Lalu kemudian, pedoman untuk memilih metode analisis data. Dan yang terakhir adalah dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Untuk konsep perumusan hipotesis dapat kita lihat di tabel. Yang pertama adalah sumber masalah kehidupan sehari-hari dan teoritas. Yang kedua, teori, penelitian terdahulu, penelitian pendahuluan, akal sehat. Ketiga, perumusan hipotesis di tabel keempat, instrumen penelitian, variabel, data. Tabel kelima yaitu pengujian hipotesis, dan tabel terakhir kesimpulan dan implikasi. Di sini penjelasan berikutnya yaitu macam hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Misalnya, pelayanan rumah sakit enggal waras tidak memuaskan. Contoh kedua, kinerja keuangan Bank CBA baik. Hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Seberapa tinggi produktivitas apel di Kota Batu? Berapa lama daya segar buah apel pada kondisi ruangan? Dapat kita lihat rumusan hipotesisnya yaitu produktivitas apel di Kota Baku 20 ton per ha. Yang kedua adalah daya tahan segar buah apel mana lagi pada suhu ruangan adalah 20 hari. Penjelasan berikut. Macam hipotesis yang kedua adalah hipotesis komparatif. Hipotesis ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contohnya yaitu, rumah sakit enggal sempuh lebih memuaskan dibandingkan pelayanan rumah sakit enggal waras. Contoh kedua, kinerja keuangan Bank CBA lebih baik dibandingkan dengan kinerja Bank Poli. Contoh yang ketiga, semangat kerja karyawan PT Yasinta lebih tinggi dibandingkan dengan semangat kerja PT Yasinto. Selanjutnya, macam hipotesis asosiatif. Hipotesis ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh rumusan hipotesis asosiatif, yang pertama, apakah ada hubungan antara harga buah dengan volume penjualan buah apel? Yang kedua, apakah ada pengaruh pemupukan tanaman apel mana lagi terhadap kadar gula buah apel mana lagi? Maka rumusan hipotesisnya yaitu yang pertama, tidak ada hubungan antara harga buah apel dengan volume penjualan buah apel.
rumusan hipotesis yang kedua, tidak ada pengaruh pemupukan tanaman terhadap kadar gula buah apel. Dalam sebuah penelitian, hipotesis dapat dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol, atau dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan, hubungan, atau pengaruh antar variabel. Bentuk yang kedua adalah hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, hubungan, atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol, atau dengan kata lain, terdapat perbedaan, hubungan, atau pengaruh antar variabel, merupakan kebalikan dari hipotesis alternatif. Ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama adalah dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Misalnya, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Ini adalah hipotesis yang jelas. Yang kedua, upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas karyawan. Yang kedua ini adalah hipotesis yang tidak jelas. Ciri yang kedua yaitu dapat diuji secara alamiah. Misalnya, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Ini adalah hipotesis yang dapat diuji. Contoh yang kedua, batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang biak. Pada hipotesis ini tidak dapat dibuktikan karena kita tidak dapat mengumpulkan data tentang batu yang belum terlihat manusia. Selanjutnya, ciri yang ketiga, dasar dalam merumuskan hipotesis kuat. Misalnya, harga barang berpengaruh negatif. Ciri hipotesis yang ketiga adalah dasar dalam merumuskan hipotesis kuat. Harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Ini memiliki dasar kuat yaitu teori permintaan dan penawaran. Contoh yang kedua, uang saku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jam belajar mahasiswa. Ini adalah ciri yang tidak memiliki dasar kuat. Selanjutnya adalah fungsi hipotesis. Asal dan fungsi hipotesis. Hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, hipotesis tidak jatuh dari langit secara tiba-tiba. Misalnya, seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai harga suatu produk, maka agar dapat menurunkan hipotesis yang baik, sebaiknya yang bersangkutan membaca teori mengenai penentuan harga. Fungsi hipotesis yang pertama adalah hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Fungsi selanjutnya adalah untuk menguji kebenaran suatu teori, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori, dan fungsi selanjutnya yaitu memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis hipotesis.
Pada kolom pertama, jenis hipotesis berdasarkan abstraksinya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Hipotesis jenis ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya diakui oleh orang banyak pada umumnya. Misalnya, orang Jawa halus budinya dan sikapnya lemah lembut. Jika ada bunyi hewan tenggeret, maka musim kemarau mulai tiba. Jika hujan, kota Jakarta banjir. Kebenaran-kebenaran umum seperti itu yang sudah diketahui oleh orang banyak pada umumnya, jika diuji secara ilmiah belum tentu benar. Jenis yang kedua yaitu hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataannya, dunia ini sangat kompleks. Maka untuk mempelajari kekompleksitasan dunia tersebut, kita memerlukan bantuan filsafat, metode, tipe-tipe yang ada. Pengetahuan mengenai otoritarisme akan membantu kita memahami, misalnya dalam dunia kepemimpinan, hubungan ayah dalam mendidik anaknya. Pengetahuan mengenai ide nativisme akan membantu kita memahami munculnya seorang pemimpin. Hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Ini adalah jenis abstraksi yang ketiga. Hipotesis ini merumuskan hubungan antar dua atau lebih variabel-variabel yang diteliti. Dalam menyusun hipotesisnya, peneliti harus dapat mengetahui variabel mana yang mempengaruhi variabel lainnya, sehingga variabel tersebut berubah. Di kolom yang kedua dapat kita lihat jenis hipotesis berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah hipotesis penelitian atau kerja. Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Dalam hipotesis ini, peneliti menganggap benar hipotesisnya yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dengan mempergunakan data yang diperolehnya selama melakukan penelitian. Misalnya, ada hubungan antara krisis ekonomi dan jumlah orang stres. Kolom yang kedua yaitu jenis hipotesis operasional. Hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat objektif. Artinya, peneliti merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya, tetapi juga berdasarkan objektivitasnya. Bahwa hipotesis penelitian yang dibuat belum tentu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada. Untuk itu, peneliti memerlukan hipotesis pembanding yang bersifat objektif dan netral, atau secara teknis disebut hipotesis nol. Hipotesis nol digunakan untuk memberikan keseimbangan pada hipotesis penelitian karena peneliti meyakini dalam pengujian nanti benar atau salahnya hipotesis penelitian tergantung dari bukti-bukti yang diperolehnya selama melakukan penelitian. Contohnya, tidak ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah orang stres. Kolom terakhir yaitu jenis hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka kuantitatif.
Pembahasan selanjutnya adalah pengertian uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Uji hipotesis kadang disebut juga konfirmasi analisa data. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Hal ini merupakan pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Contoh uji hipotesis. Seorang petani apel menanam jenis apel mana lagi dan menjamin bahwa buah apel ini lebih enak rasanya dibandingkan dengan jenis buah apel yang sebelumnya. Hipotesis awalnya dapat kita ketahui buah apel mana lagi tidak lebih enak rasanya dibandingkan dengan buah apel yang telah ada sebelumnya. Petani akan mengambil sampel konsumen buah apel untuk menguji pendapat konsumen tentang rasa buah apelnya dan berharap hipotesis awal ini ditolak, sehingga pendapatnya dapat diterima. Selanjutnya adalah prosedur uji hipotesis. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis terdiri dari H0 dan HA. H0 yaitu hipotesis observasi, sedangkan HA adalah hipotesis alternatif. Rumusan hipotesis pada H0 dan HA dibuat menggunakan simbol matematis sesuai dengan hipotesis. Beberapa kemungkinan hipotesis menggunakan tanda matematis sebagai berikut. H0 sama dengan lebih kecil dari atau dan lebih besar dari, sedangkan HA menggunakan tanda matematis tidak sama dengan lebih besar, lebih kecil. Yang kedua adalah menentukan batas kritis. Perhatikan tingkat signifikansi yang digunakan. Biasanya 1%, 5%, dan 10%. Untuk uji dua sisi menggunakan A/2 dan untuk uji satu sisi menggunakan A. Banyaknya sampel atau N digunakan untuk menentukan derajat bebas. Satu sampel DF sama dengan N dikurang 1. 2 sampel DF titik sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Yang ketiga adalah menentukan keputusan. Membandingkan antara nilai hitung dengan nilai kritis. Jika T dihitung lebih besar dari T kritis, keputusan menolak H0. Demikian juga sebaliknya. Atau menggunakan gambar kurva distribusi normal. Kemudian selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Dan untuk yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Demikianlah penjelasan PPT saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.